Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usutun Hasanah dengan NIM G1D0263 akan membahas mengenai distribusi T sama distribusi F. Kita langsung saja ke pembahasannya. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling berasal dari distribusi normal. Di sini ada rumus di mana sigma tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S atau simpangan baku sampel dan S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru. Ini juga ada rumus di mana X bar min mu didekati dengan distribusi normal, S per akar N didekati dengan distribusi chi-square, disebut juga distribusi varian. Teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF seperti ini dan disebut dengan T dengan derajat bebas V. Ini pembuktiannya tadi di atas ini diketahui jika Y dan Z-nya itu merupakan variabel acak independen dan nilai Z mendekati N01 ini adalah karena Z berdistribusi normal baku, dan untuk Y mendekati chi-square itu karena Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. Dan karena Z berdistribusi normal baku, maka ininya diketahui ini karena dia berdistribusi normal baku, juga ini juga karena Y-nya berdistribusi chi-square. Karena Y dan Z variabel acak yang independen, maka join PDF-nya yaitu sebagai berikut: F, Z, Y sama dengan FZ kali FY. Masukkan aja tadi nilai FZ sama FY-nya sehingga mendapatkan hasil ini, di mana Z-nya kurang dari tak hingga dan Z lebih dari min tak hingga, di mana Y-nya lebih dari 0. Transformasi variabelnya menghasilkan A sama dengan Z, Y, di mana Z-nya itu kurang dari tak hingga dan Z lebih dari min tak hingga, di mana Y juga kurang dari tak hingga dan Y lebih dari 0. Ini ada rumus T sama dengan Z per akar Y per V. Ini kita akan mencari Z, jadi Z ini tuh dipindah ke sini, terus T-nya dipindah ke sini. Ininya tetap, terus dicari turunan dz per dt-nya sama dengan akar Y per V. Transformasi Z ke Y, transformasi Z, Y ke T, Y menghasilkan, nah dari Z, Y ini tinggal kita ganti jadi T, Y. Nilai Z-nya ini kita ganti dengan T sehingga dapat hasil ini. Di sini kita ganti semua yang bernilai Y dengan U dan Z sama dengan T akar U per V. Kan awalnya ini kan akar Y per V, jadi kita ganti Y-nya dengan U, maka hasilnya ini. Maka Jacobiannya itu W aksen T, U ini didapatkan dari turunan dari dz per dt, ya ini didapatkan seperti yang ada di samping kanan ini. Jadi kita misalkan Y sama dengan U itu persamaan 1, terus Z sama dengan T, akar U per V itu persamaan 2, sehingga kita jabarkan seperti ini menghasilkan nilai akhir ini, seperti yang di kanan ini. Jadi GT, U sama dengan masukkan rumusnya itu, kemudian kita masukkan masing-masing nilainya, V aksen T, U-nya yang barusan kita dapat, kita masukkan, terus dia akan menghasilkan hasil akhir seperti ini, dan penjabarannya seperti yang ada di sebelah kanan bagian bawah sini. Dan untuk marginal T-nya, kita cari menggunakan rumus integral ini. Ini kan rumus marginal T-nya.
Terus kita masukkan integralnya, masukkan nilai J, T, U yang di atas ini. Yang ini, masukkan ke sini. Jangan lupa pangkatnya juga. Kemudian ini karena ini merupakan konstanta, maka kita keluarkan dan ini kita pindah ke sini, ininya tetap. Terus ini kita misalkan U per 2 dalam kurung 1/1 plus T kuadrat per V itu kita misalkan dia sebagai Z. Nah, seperti ini. Dan U sama dengan 2Z per T kuadrat 2Z per 1 plus T kuadrat per V dan DU-nya itu 2 per 1 plus T kuadrat per V dz. Sehingga karena ini kan nilai awalnya ini kan U per 2 ini, jadi kita ganti dengan Z. Karena ini merupakan nilai Z, maka kita ganti dengan Z. Kita masukkan nilai DU-nya juga, sehingga dapat hasil seperti ini. Ini juga kita ganti nilai integral ini, sehingga Z V plus 1 per 2 min 1 ini kita ganti dengan nilai R, di mana nilai A-nya di sini itu adalah V plus 1 per 2. Maka ini berubah menjadi seperti ini, dan akan menghasilkan AS yang seperti ini. Jadi terbukti bahwa T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF FT sama dengan R dalam kurung V plus 1 per 2 per akar Pi V R V plus 1 per 2 dikali 1 per T kuadrat plus V pangkat min V plus 1 per 2, di mana T-nya itu kurang dari T hingga dan lebih dari min T hingga. Selanjutnya, ini dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Di sini juga ada teorema 10, jika X bar dan X kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar min mu per S dibagi akar N. Di mana ini mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N min I. Teorema 8, jika X bar dan X kuadrat adalah min dari variabel suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka X bar dan X kuadratnya itu merupakan independen. Dan variabel acak N-1 S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N min ini min I atau min 1. Ini merupakan distribusi sampling varian. Ini ada teorema 2, jika X1, X2 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen mxt, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar min mu per sigma dibagi akar N adalah distribusi normal baku. Ini diketahui yang ada pada teorema, kita tulis ulang, diketahui. Terus ini substitusi ke teorema 9 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dan akan menghasilkan hasil air seperti ini. Sekarang distribusi F. Distribusi F. Distribusi F itu adalah distribusi sampling yang mempunyai peranan penting dalam proses inferensi berkaitan dengan distribusi normal. Distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak
distribusi chi-square masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya dikenal dan juga dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Di sini ada teorema 11. Jika U dan V variabel acak independen per distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U bagi V1 per V bagi V2 mempunyai PDF GF sama dengan R V1 plus V2 per 2 dibagi R V1 per 2 dikali R V2 per 2 dikali V1 dibagi V2 pangkat V1 per 2 F V1 per 2 min 1 dikali dikali 1 plus V1 per V2 F dipangkat min V1 ditambah V2 per 2 untuk F lebih dari 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Berdasarkan teorema di atas, kepadatan dari U dan V itu diberikan oleh F U, V sama dengan 1 per 2 V1 per 2 kali R V1 per 2 kali U V1 per 2 minus 1 dikali E min U per 2 dikali 1 per 2 V2 per 2 dikali R V2 per 2 dikali V pangkat V2 per 2 min 1 dikali E pangkat min V per 2. Kemudian kita kali ini akan menghasilkan hasil akhir ini. Dan untuk U lebih dari 0 dan V lebih dari 0 dan V, U, V sama dengan 0 yang lainnya. Maka untuk menggunakan perubahan teknik variabel, kita selesaikan dengan V sama dengan U per V1 dibagi V per V2. Untuk U, kita dapatkan U sama dengan V1 per V2 kali VF. Dan karena dou F sama dengan V1 per V2 kali V, dengan demikian kepadatan dari F dan V itu diberikan oleh G, F, V sama dengan V1 per V2 pangkat V1 per 2 dibagi 2 pangkat V1 per V2 per 2 dikali R V1 per 2 kali R V2 per 2 kali V kali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali V V1 per V1 plus V2 per 2 min 1 kali E min V per 2 dikali V1F per V2 plus V1. Untuk F lebih dari 0 dan V lebih dari 0 dan G, F, V lebih dari 0 lainnya. Sekarang mengintegralkan dan membuat substitusi W sama dengan V per 2 V1 F per V2 plus 1 dan akhirnya kita akan mendapatkan persamaan ini untuk F lebih dari 0 dan GF sama dengan 0 yang lainnya.